Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswa Atin dengan nomor NIM 230202008. Di sini saya akan mempresentasikan sesuatu mengenai tentang Khawarij yang ditugaskan dalam sebuah tugas ilmu tauhid. Nah, di sini saya akan presentasikan sedikit tentang ilmu khawarij. Apa ilmu khawarij itu? Atau apakah khawarij itu apa? Nah, baiklah. Selanjutnya, sejarah aliran khawarij. Khawarij berasal dari kata khawarij yang berarti mereka yang keluar. Ini sebenarnya alifnya ada di setelah wawu ya. Sorry, ada kesalahan. Dan istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib lalu menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam yang pemimpin kaum muslimin. Awalnya keluar mereka dari pemimpin kaum muslimin yaitu pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi musyawarah atau dua utusan, mereka berkumpul di suatu tempat yang disebut Kharura, suatu tempat yang berada di daerah Kufah. Nah, oleh sebab itu disebut Khairuriyah. Dalam mengajak umat mengikuti garis pemikiran mereka, kaum Khawarij sering menggunakan kekerasan dan pertumpahan darah. Jadi, Khawarij adalah suatu sekte, kelompok, atau aliran pengikut Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar dan meninggalkan barisan yang ketidaksepakatan terhadap keputusan Ali dan menerima arbitrase atau tahkim. Dalam peperangan sifil pada tahun 37 atau 648 Masehi dengan kelompoknya Muawiyah bin Abu Sufyan perihal persengketaan khalifah. Sumber pemikiran, sifat, dan karakter Khawarij dirinya yaitu seseorang yang bernama Dzul Khaisirah dari Bani Tamim. Awalnya dia telah menuduh Rasulullah SAW tidak adil dalam pembagian harta rampasan perang. Ucapannya membuat Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid hendaknya memenggal lehernya, akan tetapi dicegah oleh Rasulullah. Ciri khas Khawarij lainnya adalah mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan orang-orang yang bersama pemerintah tersebut, atau karena mereka melakukan dosa-dosa besar. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Dalam riwayat lain disebutkan sesungguhnya akan lahir dari orang ini suatu kaum yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai melewati kerongkongannya. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala mereka terlepas dari Islam sebagaimana anak panah yang terlepas dari busurnya. Kalau aku menjumpai sungguh akan aku perangi mereka sebagaimana memerangi kaum Ad. Di sini suatu sedikit sejarah aliran Khawarij. Selanjutnya yaitu perkembangan aliran Khawarij. Perkembangan gerakan Khawarij membesar pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-7. Terpusat di daerah yang kini berada di Irak Selatan, di suatu tempat yang disebut Khawrura atau di daerah Kufah tadi. Nah, Khawarij merupakan bentuk yang berbeda dari Sunni dan Syiah. Gerakan ini berzakar sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan dibunuh dan kaum muslimin kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ketika itu kaum muslimin mengalami kekosongan kepemimpinan selama beberapa hari. Setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh orang yang membencinya, kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah beberapa hari, kaum muslimin hidup tanpa seorang khalifah. Kabar kematian Utsman kemudian terdengar oleh Muawiyah, yang mana dia masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Sesuai dengan syariat Islam, Muawiyah berhak menuntut balas atas kematian Utsman. Mendengar berita ini, orang-orang Khawarij pun ketakutan, kemudian menyusup ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah berpendapat bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan, tidak semua yang terlibat pembunuhan diketahui identitasnya. Akhirnya terjadilah perang sifil karena perbedaan dua pendapat tadi. Kemudian masing-masing pihak mengirim utusan untuk berunding.
dan terjadilah perdamaian antara kedua belah pihak. Melihat hal ini, orang-orang Khawarij pun menunjukkan jati dirinya dengan keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib untuk merencanakan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka berhasil hanya membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya ajaran aliran Khawarij. Aliran Khawarij dalam perkembangan selanjutnya pecah. Pecah beberapa sekte. Dari yang paling keras adalah sekte Azarikoh di bawah pimpinan Nafi Ibnu Azraq. Golongan ini berpendapat bahwa orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah kafir dan akan kekal selamanya dalam neraka walaupun ia meninggal ketika masih anak. Termasuk dalam sekte ini adalah Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Khalifah Ali ketika sedang sholat subuh di Kufah. Ada juga sekte yang lebih lunak seperti kelompok Nazdah Ibnu Amir Al-Hanafi dari Yamamah, kelompok Ziyad Ibnu Asfar, sedangkan yang paling lunak adalah sekte Ibadiyah pimpinan Abdullah bin Ibad yang tidak sampai mengkafirkan dan masih menganggap Islam kelompok di luar mereka. Dan itu sebuah ajaran aliran Khawarij sedikit mengenai tentang itu. Selanjutnya tokoh-tokoh utama. Maaf, ini ada kesalahan yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 itu Mustad bin Sa'ad. Nah, ini yang pertama dulu ada Urwah bin Hudair, yang kedua Hausarah al-Asadi, yang ketiga itu Mustarid bin Sa'ad. Yang keempat selanjutnya Qura'i bin Maru'ah, lalu Nafi bin al-Azraq, dan yang terakhir Abdullah bin Bashir. Itu mereka adalah tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam Khawarij. Selanjutnya sekte-sekte aliran Khawarij. Nah, sekte aliran Khawarij itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sekte Muhakimah, yang kedua sekte Azriko, yang ketiga sekte Nazdat, yang keempat sekte Al-Jaridah. Nah, ini terjadi sekte aliran Khawarij itu karena terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para tokoh-tokoh tersebut tadi. Nah, yang pertama itu sekte Muhakimah, yang merupakan sekte pertama yaitu golongan yang memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, sekte Azarikoh yang lebih radikal sebab orang yang tidak sepaham dengan mereka dibunuh. Yang ketiga, sekte Nazdat yang merupakan pecahan dari sekte Azarikoh, yaitu sekte yang kedua tadi. Yang keempat yaitu sekte Al-Ajaridah yang dipimpin Abdul Karim bin Ajrod, yang dalam perkembangannya terpecah menjadi beberapa kelompok kecil seperti Syuaibiyah, Hazimiyah, Maimuniyah, dan lain-lain. Nah, perpecahan itulah yang menghancurkan aliran Khawarij. Satu-satunya yang masih ada Ibadi dari Oman, Zanzibar, dan Maghrib menganggap dirinya berbeda dari yang lain dan menolak disebut Khawarij. Nah, disitulah sekte-sekte aliran Khawarij. Sekian, terima kasih. Itulah sebuah ringkasan mengenai Khawarij. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan dari tutur kata ataupun dalam penyampaian presentasi tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.